Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Riza Fani Mutia, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Saya mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus FEB 30017. Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka, langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi UMA. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi diselenggarakan secara langsung di kelas. Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori sistem informasi manajemen. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus, dan project-based learning di mana mahasiswa menyusun proyek aplikasi sistem informasi dalam bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Selain itu, capaian pembelajaran lulusan CPL yang diharapkan meliputi 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam melakukan pekerjaan berbasis ilmu manajemen. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ekonomi dan ilmu manajemen. 3. Menguasai konsep dan teknik penyusunan rencana strategis dan menjabarkan dalam rencana operasional. 4. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan kewirausahaan. 5. Memiliki kemampuan dalam memimpin, motivasi, dan kreativitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya tetapkan adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian sistem informasi manajemen secara mandiri. 2. Mampu menguasai konsep dan mengambil keputusan berdasarkan analisis sistem informasi manajemen. 3. Mampu menerapkan sistem informasi manajemen dalam unit perusahaan, kerja, atau usaha dan lembaga untuk pencapaian sistem manajemen yang maksimal. 4. Mampu memimpin, memotivasi, dan menciptakan karya pada sistem informasi manajemen. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah sistem informasi manajemen ini meliputi: pertama, modul atau RPS yang dapat diunduh di e-learning UMA. Kedua, PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. Ketiga, video pembelajaran. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mengkaji tentang pengantar sistem informasi manajemen, sistem penunjang keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, mengendalikan sistem informasi, dan keamanan sistem informasi. Pengendalian sistem informasi, sistem informasi enterprise, sistem informasi dalam organisasi, sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi bisnis. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas dan kuis dengan bobot sebesar 50%, dan partisipasi yaitu 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang sistem informasi manajemen yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Udah makan siang? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik, kita hari ini melanjutkan materi perkuliahan kita. Hari ini kita pertemuan ke-14 ya. Sebelumnya kalau kita cerita tentang sistem informasi berkaitan dengan sumber daya manusia, hari ini kita masuk ke sistem informasi pemasaran. Oke, jadi sebelum kita masuk materi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem informasi pemasaran. Silakan dilihat di e-learning masing-masing. Saya sudah mengirim materi hari ini. Oke, kita masuk. Apa itu sistem informasi pemasaran? Jadi, sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada komponen dari sistem informasi pemasaran, yaitu ada data internal, ada intelijen pemasaran, dan ada riset pemasaran. Data internal itu informasi yang dikumpulkan dari perusahaan, ya, seperti data penjualan, data keuangan, dan data produksi. Kalau intelijen pemasaran bisa dilihat ya, di sini ada gambarnya ya, bahwasannya informasi mengenai lingkungan pemasaran seperti pesaing, pelanggan, dan tren pemasaran. Selanjutnya ada riset pemasaran, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui studi dan survei untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nantinya saya akan memberikan contoh dari riset pemasaran berdasarkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan. Oke, selanjutnya ada nih manfaat dari sistem informasi pemasaran. Nah, bisa dilihat ya bahwasannya di sini ada pengambilan keputusan yang lebih baik, ada peningkatan dari segi efisiensi, dan ada keputusan pelanggan yang lebih tinggi. Ini dilihat dari informasi yang akurat dan tepat, ya. Otomatisasi proses pemasaran tingkat, ya, efisien, jadi dia mengurangi biaya. Dan keputusan pelanggan itu bisa dilihat dari memahami kebutuhan pelanggan. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan pelanggan dengan lebih baik meningkatkan kepuasan pelanggannya. Di sini ada langkah-langkah yang kakak abang bisa dilihat ya. Ada identifikasi kebutuhan, ada pengumpulan data, analisis data, membuat laporan dan mengimplementasikannya. Ini adalah salah satu contoh dari penelitian yang saya buat, ya. Alhamdulillah masuk ke Springer, ya, Scopus, yaitu tentang social media buying interest dan enrollment trainer review of call for action. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwasannya artikel ini sebenarnya mengulas peran media sosial dalam membangun minat beli konsumen. Kita lihat bahwasannya dari segi manajemen pemasaran ada beberapa item ya, dari segi media sosial juga bisa, ya, dari segi platform. Nah, kali ini saya membawanya ke arah sosial media. Nah, jadi di sini media sosial dan minat beli ini bisa dilihat bahwasannya media sosial telah menjadi platform utama dalam pemasaran digital, memungkinkan interaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumennya. Nah, bisa dilihat ada fitur-fitur juga ya, seperti konten visual, testimoni. Selanjutnya konsumen itu cenderung mencari informasi produk. Nah, ada beberapa faktor ya, faktor penentu dari minat beli di sosial media dalam artikel ini. Bisa dilihat ya, yaitu konten yang menarik dan relevan, ada gambar, video, dan cerita yang autentik. Pengabdian ya kepada masyarakat yang penguatan literasi digital bagi hati untuk meningkatkan peran marketing dalam mendorong aktualisasi perempuan. Lagi-lagi perempuan. Kenapa? Karena
perempuan ini adalah seseorang yang unik ya. Dia bisa mengeksplor kata-kata ya. Dia biasanya perempuan ini lebih spontanitas daripada laki-laki. Jadi saya menyoroti dari pengambil masyarakat ini yang saya ambil adalah Ohati ya. Ohati dari HMI ya, HMI. Nah, di mana di sini latar belakang dan tujuannya kegiatan ini dilaksanakan untuk anggota Ohati yang terdiri dari mahasiswa perempuan. Selanjutnya meningkatkan literasi digital dan peran marketing. Nah, tapi di sini ada juga nih permasalahan apa sih yang dihadapi mereka? Ternyata kurangnya semangat dan pemahaman anggota dalam mengalami potensi diri. Jadi mereka juga ternyata belum terlalu pede, ya kan? Dan mereka juga masih belum banyak memahami literasi seperti apa sih yang harus dibuat. Selanjutnya perlunya pelatihan dan sosialisasi. Nah, ada solusi yang ditawarkan. Ya, solusi yang ditawarkan seperti ya pelatihan dan sosialisasi, terus juga ada memberikan motivasi, materi pelatihan yang meliputi digital skills, ya digital ethics, digital safety. Nah, ini yang paling penting, digital safety juga salah satu yang penting. Kenapa? Karena banyak yang di-hack. Ya, bisa kita lihat bahwasannya ada link-link yang masuk ke WhatsApp kita buka terus kita langsung bisa menghack ya, mereka langsung bisa menghack. Nah, ini juga perlu hati-hati. Hasil kegiatan anggota Ohati mendapatkan pemahaman yang lebih baik, peserta menjadi lebih termotivasi dan kegiatan mendapatkan respon positif. Ada juga luarannya hasil dokumentasi ini ada juga di video, YouTube ya, dan publikasi di media online. Nah, apa sih yang diharapkan? Kegiatan ini diharapkan menjadi model penguatan perempuan mahasiswa dalam menghadapi tantangan era digital. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses ya link-link tersebut di platform ini. Baik, jadi itu adalah tadi pemahaman tentang sistem informasi pemasaran ya dari saya sebelum kita buat beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang sistem informasi pemasaran ini. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya silakan. Oke, silakan dari Ikhlas terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Rega. Saya ingin bertanya mengenai tugas penelitian Ibu yang tadi dengan judul sosial media baik interest dan momen mereka. Saya ingin bertanya, apakah personalia yang dibangun dari seorang woman trainer memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian? Karena di zaman digitalisasi ini, seseorang dengan sangat mudah membangun personal brandingnya dan dari personal branding tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang positif. Ya. Perkenalkan, nama saya Diza Hemidira Putih. Saya ingin bertanya Bu, seperti yang kita lihat kan di slide Ibu ada langkah-langkah menerapkan sistem informasi pemasaran. Nah, apa sih Bu isi langkah-langkah tersebut dan boleh Ibu buat contohnya contoh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ikhlas dan Dijah ya. Baik, saya akan menjawab. Kita buka dulu ya slide tentang sosial media by interest dan women trainer. Tadi pertanyaannya dengan personalisasi ya, personalisasi dari perempuan ini bagaimana sih supaya meliputi kepuasan ya dari pelanggan itu sendiri. Oke, kita contohin langsung artis Indonesia, pemain film ya, Maudy Ayunda. Nah, teman-teman udah pasti tahu ya Maudy Ayunda ya. Maudy Ayunda itu adalah seseorang yang cukup berpengaruh ya dari prestasinya, dari karir yang dia buat. Nah, kita bisa melihat bahwasannya Maudy Ayunda ini memiliki personalisasi atau branding yang pintar, perempuan yang multi talent ya, sehingga seperti yang kita tahu bahwasannya Maudy Ayunda ini ternyata punya bisnis skincare. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan dari Dijah ya, yaitu langkah-langkah menerapkan sistem informasi pemasaran beserta contohnya. Oke, kita lihat di slide ya, di sini ada identifikasi kebutuhan, ada kumpulkan data, analisis data, buat laporan, lalu mengimplementasikannya. Oke, yang relate adalah ke diri kita dulu nih. Ketika kita ingin membuat suatu bisnis ya, kita harus tahu nih, sebenarnya kita membuat bisnis ini apa memang keinginan kita atau memang kita ingin melihatnya dari segi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau biasanya dari keinginan itu
ya hanya orang-orang yang punya persepsi seperti kita yang akan membeli. Tapi ketika kita memilih untuk berbisnis sesuai dengan kebutuhan, otomatis biasanya pasar kita juga lebih meluas. Oke? Identifikasi kebutuhan ini bisa kita lihat ketika kita ingin berbisnis, misalnya bisnis laundry. Nah, bisnis laundry yang dimana marketnya adalah anak-anak kuliah seperti kalian. Nah, itu kan sesuai kebutuhan ya. Apalagi nih banyak teman-teman yang di sini dari perantauan, ya kan, ngekos. Jadi kayaknya kepikiran ya kalau misalnya mau nyuci baju, bajunya rapi, uang itu di mana? Nah, oke, contohnya ya yaitu bisnis laundry. Pertama, sudah dapat nih kebutuhannya, identifikasi kebutuhan. Selanjutnya kumpulkan data. Nah, data yang bisa kita kumpulkan adalah teman-teman kita dulu nih, teman-teman kita sekeliling kita yang ngekos kira-kira banyak nggak ya? Dari perantauan kira-kira banyak nggak ya? Atau mereka yang sebenarnya tidak ngekos ya kan, tapi mereka yang suka misalnya traveling itu juga bisa. Nah, jadi traveling males, takut bau dan segala macam, mending di laundry aja deh, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Nah, kita analisis nih data dari teman-teman kita. Oh, dia biasanya nih kalau ditanya-tanya, nah analisis data ini bisa langsung ya teman-teman. Nah, misalnya nih, oh ternyata dia nih kalau mau laundry ke tempat lain harus 3 hari sekali, harus minggu sekali. Gimana tuh? Bisa bayangin ya, ketumpuk tuh pakaian-pakaian kotor atau pakaian-pakaian yang belum digosok. Nah, lalu buat laporan nih, buat laporannya seperti apa? Buat laporan itu teman-teman bisa nanti membuat, wah kira-kira kalau nantinya bisnis ini berjalan, laporan mingguannya akan saya buat seperti ini. Oke, nah di laporan ini juga nanti bisa kita evaluasi ya teman-teman, bahwasannya kalau kita membuat bisnis ini, jam berapa ya kita buka, jam berapa ya kita tutup, atau kita mau ngedrop nih, ada sistem delivery order misalnya. Nah ini juga nih bisa menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya implementasi. Nah jadi kita tuh harus firm dulu ya, kita harus benar-benar punya data dulu ya kan, analisis dulu sehingga kita percaya diri ketika kita ingin membuat bisnis ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ikhlas dan Dija. Selanjutnya kita mau diskusi nih ya, kita mau diskusi tentang sistem informasi pemasaran. Oke, silakan dibuat kelompoknya untuk kita bisa diskusi bersama. Baik teman-teman, silakan kita berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Menurut kalian platform apa yang menarik nih? Nah, untuk sistem informasi pemasaran saat ini. Silakan berdiskusi. Baik, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Baik, saya sedikit mau membahas tentang sistem informasi pemasaran TikTok. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi membawa transisi terhadap sistem informasi pemasaran, di mana kita bisa melihat bahwa sistem informasi pemasaran sekarang secara signifikan sudah beralih ke digitalisasi. Kita bisa melihat bahwasanya model pemasaran sistem informasi pemasaran pada sebelumnya itu sifatnya itu secara langsung, di mana orang melakukan pemasaran dengan membawa barang atau jasa yang ditawarkan ke tempat-tempat tertentu lalu diperkenalkan secara publik. Nah, hal itu kan membutuhkan banyak waktu dan biaya. Di zaman digitalisasi ini, selain efisien dan efektif, proyeksi untuk target pasar juga jauh lebih luas. Dari mana saja kita melakukan tag video ataupun melakukan review terhadap produk yang kita tawarkan, kita bisa menyebarluaskan video tersebut ke berbagai daerah dan berbagai kalangan. Nah, saya pernah membaca jurnal Ewok, Electric Board of
normal, di mana digitalisasi terhadap sistem informasi pemasaran juga mengubah perilaku terhadap keputusan pembelian. Saya melihat bahwa cenderung orang-orang itu melakukan keputusan pembelian berdasarkan apa yang ia baca dan ia terima dari platform yang kontennya itu seperti video. Nah, maka dari itu TikTok itu kan dia menyajikan fitur video dengan durasi 10 menit. Dalam durasi 10 menit itu dia bisa menyajikan dan review tentang deskripsi produk, kelebihan, kekurangan, spesifikasi dan lain sebagainya. Nah, selain itu TikTok itu juga membutuhkan influencer untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan pembelian. Selain itu kan di TikTok juga ada fitur keranjang kuning. Hal ini memudahkan orang-orang untuk melakukan pembelian di TikTok Shop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi pemasaran pada platform TikTok. Lebih dan kurangnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Oke, silakan untuk kelompok kedua. Ya Bu, dari kelompok kami, sistem informasi yang menarik perhatian untuk konsumen itu adalah dari aplikasi Shopee. Kenapa? Karena Shopee biasanya mengirimkan informasi-informasi yang menarik bagi konsumen, mulai dari flash sale, cashback, promosi-promosi kayak voucher yang nantinya dikirimkan lewat aplikasi kita, yang nantinya dikirimkan dari notifikasi aplikasi kita yang telah kita unduh dari Play Store. Kemudian ini bermanfaat untuk meningkatkan retensi dari para konsumen itu untuk kembali lagi menggunakan aplikasi tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok ketiga, silakan. Jadi di sini kelompok kami membahas tentang sistem pemasaran dari platform Tokopedia. Gimana sebenarnya menurut kelompok kami sistem pemasarannya sama saja dengan aplikasi lainnya. Cuma di sini saya merasa Tokopedia lebih luas karena berkolaborasi dengan beberapa aplikasi seperti Tokopedia dengan TikTok, terus Goto, Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Tokopedia jangkauan pemasarannya lebih luas dibanding platform lain. Oke, jadi terima kasih nih buat teman-teman yang sudah beropini ya tentang sistem informasi pemasaran ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwasannya pentingnya sistem informasi pemasaran kali ini itu sangat kita rasakan manfaatnya ya, keuntungannya, apalagi kita nih sebagai generasi muda, anak-anak Gen Z saat ini ya sudah sangat mudah untuk melihat apakah produk ini asli, original, KW, palsu ya. Nah, jadi dari sistem informasi pemasaran dari berbagai platform yang teman-teman berikan seperti Shopee, Tokopedia, TikTok ya, kita bisa melihat bagaimana sih mereka memasarkan produknya ya, dari look, dari kata-katanya, dari speakingnya dan lain-lain. Nah, sehingga perlu kita simpulkan bahwasannya sistem informasi pemasaran ini adalah hal yang cukup penting di dalam sistem informasi manajemen. Oke teman-teman, selanjutnya materi kita akan bahas tentang sistem informasi bisnis. Nah, kemarin kita udah sistem informasi sumber daya manusia ya. Hari ini sistem informasi pemasaran, besok minggu depan kita akan membahas tentang sistem informasi bisnis. Ya, silakan teman-teman mencari referensi, boleh dari buku, dari jurnal, di mana nanti akan kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.